kalau mengharapkan penghasilan nelayan tradisional itu sangat minim sekali kalau dibandingkan dengan dulu, karena khususnya di Kalimantan Utara harganya yang terlalu ketinggalan kita, baik itu udang, ikan, dengan yang lainnya. Memang dari dulu kan kami disuruh tanam memang bakau, cuma kami tanam mati terus karena kita tidak tahu cara anunya kan. Kami tancap mati. Itu kalau Mas lihat pertama datang dari pesawat, Mas lihatlah seperti apa ya, hamparan ini hijaunya sih tidak ada, tapi airnya aja yang banyak lagi, petak-petak tambak yang bisa dilihat dari pesawat kan. Yang mana kita ketahui bahwa dulu mangrove itu sangat luas sekali, bukan hanya 327.000 hektar lebih, tetapi karena sudah terjadi pembuatan tambak sehingga mangrove ini berkurang. Nah ini nanti tambak-tambak kita akan lakukan penanaman kembali mangrove. Dulu waktu masih dikelola almarhum Bapak saya, tambak kami itu berhasil karena masih hutan. Begitu sisa saya yang melanjutkannya, hutannya habis karena kelamaan, hutannya mati. Nelayan tradisional, ya nelayan tradisionalnya itu mancing, mukat, udang, mukat ikan, menjala udang, itulah sudah. Hasilnya gimana Pak? Ya hasilnya mau tidak mau, suka tidak suka harus diterima lah sudah. Dengan berkurangnya mangrove di pesisir. Kalau dulu agak lumayan. Keluhannya nelayan-nelayan tradisional itulah sudah. Kita apalagi sekarang ini dengan adanya troll, karena dia pakai mesin, kalah lagi nelayan tradisional kan. Sekarang troll itu kan masuk ke dalam sudah, ke sungai-sungai itu. Kalau dulunya kan banyak tempat udang, ikan berkeliaran itu tempat yang dalam kan. Sekarang sudah tidak ada lagi tempat berkeliaran alami kan yang dalam. Nah, rencana Bapak mau beristri. Ini hasil mancing berapa? 3 hari ini. 3 hari. Iya. Ini dapatnya segini banyak atau sedikit Bang? Wih, kurang. Biasanya segini. Biasanya adanya dapat aja tuh. Pak. Kalau dia Tuhan ini berapa ekor? Kalau banyak berapa ekor? Awalnya yang besar-besarnya itu paling 10 kan. Nah, itu lumayan sudah tuh. Biasanya di sini terol yang ngacau di wilayah sini nih. Terol, pukat. Nah, itulah kita susahnya tuh kan. Kalah ya Bang? Iya, kalah kita. Kita satu aja kita pakai pancing. Nah, mereka kan banyak pukat langsung. Nah, sama terol kan. Dan ada kan anggota kemarin itu dia bilang, dia datangnya kan, dia bilang maukah ditanami Aku bilang tunggu dulu, aku tanya dulu bosku maukah apa enggak.
Memang dari dulu kan kami disuruh tanam memang bakau. Cuma kami tanam mati terus. Karena kita tidak tahu cara anunya kan. Kami tancap mati. Begitu kami ikut ini dilajari cara-caranya. Nah, mumpuk itu yang pembibitan sana kan hidup sudah. Semua yang ini yang ditanami kan hidup. Biasanya seminggu langsung mati dia. Ini hidup sudah. Ini lagi pengambilan bibit untuk penanaman di dalam tambak 2 bulan lebih 2 bulan. Ya sudah berjalan baik karena sudah separuh ditanam kan. Ada berapa bang yang sudah ditanam? Berapa puluh ribu sudah ya ambil. Yang kita tanam semua. Pokoknya tinggal sisanya ini. Yang ya 70-an ribu sudah yang ditanam. Selama menanam mangrove dalam tambak itu Pak, berhasil Pak ya udangnya Pak, peliharaannya Pak ya? Ya alhamdulillah, terutama ini kepiting sangat dapat kami pertanggungjawabkan bahwa itu mempengaruhi produksi daripada produksi. Ya terutama itu peningkatan samping jenis varietas yang kita pelihara, juga kualitas dan kuantitas hasil yang ada itu alhamdulillah kembali meningkat. Untuk tambak-tambak supaya memiliki nilai tambah dan juga berkelanjutan baik dari segi produktivitas itu setiap tahunnya meningkat, memang harus dilaksanakan rehabilitasi tambak melalui penanam mangrove di area pertambakan. Ini sangat didorong oleh Gubernur Kalimantan Utara yang sudah menyampaikan juga di beberapa pertemuan bahwa memang tambak-tambak yang saat ini yang seperti laut itu perlu ditanami mangrove agar kesuburan tanahnya bisa kembali seperti yang dulu-dulu. Itu sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden saat itu, Bapak Joko Widodo, mengundang beberapa duta besar negara sahabat untuk melakukan penanaman mangrove bersama di wilayah Bebatu, Kabupaten Tanah Tidung. Dan kita juga didukung oleh pemerintah pusat, yaitu BRGM, Badan Restorasi Mangrove dan Gambut. Kita berkolaborasi, bekerjasama, dan bekerjasama juga dengan beberapa pihak swasta yang mengelola potensi gambut yang mangrove dan gambut yang ada di Kalimantan Utara. Kita nanti akan membangun hilirisasi tambak, khususnya kawasan industri perikanan pastinya kan, karena ini berhubungan dengan masalah perikanan, yang mana kita punya gagasan itu untuk membuat satu pulau menjadi kawasan di satu pulau ini semua ditumbuhi oleh mangrove. Kita buat satu kawasan konservasi kepiting. Jadi kepiting-kepiting betina yang para petambak ini dapatkan di tambaknya itu kita nanti beli, kemudian kita lepas nanti di kawasan konservasi kepiting ini. Itu ada satu pulau yang memang semua ditumbuhi mangrove. Di situ kita akan lepas, di situ beranak pinak, baru nanti kita akan memindahkan gitu. Dan di samping itu kita juga akan membangun suatu kawasan industri perikanan. Jadi semua hasil-hasil perikanan, baik itu kepiting, udang maupun ikan laut maupun ikan tambak, itu kita buat hilirisasi di situ. Jadi nanti setelah dalam kemasan yang kita buat nanti, kita akan melakukan ekspor dari Tarakan langsung ataupun dari Kaltara. Bicara hilirisasi sebenarnya, itu hilirisasi sebenarnya bagaimana produk alamiah itu bisa
bertambah nilainya secara ekonomis. Nah, kalau di Kaltara sendiri dengan luasan tambak 149.000 hektar, kalau kita lihat itu kan hampir semua itu diekspor. Jadi belum ada nilai tambah dari raw material yang kita produksi itu. Karena panen, kemudian dibawa cold storage kemudian diekspor keluar, ya kan? Mungkin lewat Surabaya, lewat mana sebelum sampai di Jepang atau di Cina. Nah, itu tantangan sekaligus peluang kita ke depan. Karena pertama, secara potensi kita punya tambak luas. Tinggal bagaimana caranya dengan luasan tambak itu kita bisa tingkatkan produksinya. Sehingga industrialisasi bidang perikanan budidaya itu betul-betul bisa kita kembangkan ke depan. Kalau dari masyarakat sendiri sebetulnya sadar, cuman yang belum ada adalah treatment dari warga seperti apa cara untuk memulihkan ekosistem yang mulai rusak ini. Ini sebuah program yang sangat bagus. Cuma masih perlu memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa dengan menanam mangrove ini akan menyebabkan kondisi tambak kita kembali seperti semula yang penuh dengan nutrisi yang dipergunakan oleh yang kita pelihara, yaitu ikan, kepiting, dan udang. Itu sangat direspon oleh utamanya para petani tambak. Kita bisa lihat sebagai bukti nyata begitu program pemerintah ada untuk program rehabilitasi tambak, dalam hal ini penanaman mangrove di area pertambakan, itu beramai-ramai masyarakat itu mendaftarkan tambaknya untuk ditanami mangrove. Itu artinya sudah ada sinyal dari masyarakat, ada kesadaran masyarakat bahwa ini penting untuk dilaksanakan, karena kita punya tambak itu ya sudah puluhan tahun seperti laut. Jadi saya kira itu perlu ada rehabilitasi. Salah satu cara adalah penanaman mangrove di area pertambakan itu sendiri. Harapannya untuk kawasan, karena ini adalah kegiatan penanamannya yang diinisiasi oleh BRGM, yang tentu kawasan yang kami harapkan adalah kawasan ekosistem di pesisir itu atau kawasan mangrove itu setidaknya bisa pulih kembali, karena mangrove ini kan benteng alami. Kemudian kalau mangrove-nya kuat, nelayannya juga kuat. Mangrove-nya sehat, nelayannya juga sehat. Ya, hilirisasi pastinya dengan pihak swasta, kemudian campur tangan pemerintah pusat juga pasti kita akan harapkan, terutama dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang akan mensupport, yang akan memberikan bimbingan. Pastinya kita akan jalan terus untuk rehabilitasi mangrove dan restorasi gambut pastinya, sehingga target kita ke depan melebihi 500.000 hektar yang akan adanya kawasan mangrove di Kalimantan Utara.